Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat rahmat serta ridhonya sehingga kita semua diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat pada hari ini, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, sholawat beserta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada roh baginda alam, Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Fatayat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai beriman di kala sendiri. Kenapa saya mengambil pokok bahasan ini? Karena di bulan suci Ramadan ini tentunya kita banyak melakukan hal-hal sendirian di rumah, ya kan? Baiklah, ketika kita sedang sendirian, apa yang akan kita lakukan? Sesungguhnya, sahabat Fatayat, saudara-saudariku sekalian, sendiri itu merupakan ujian dari Allah untuk kita. Sendiri adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu hal yang baik. Karena ketika kita sedang sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sedang sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Sementara apa? Salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat mereka sedang sendirian daripada mereka sedang di hadapan orang-orang banyak. Maka kewajiban kita sebagai umat muslim, kita harus memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kesendirian kita tidak menjadi malapetaka bagi kita. Karena apa? Banyak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terlihat oleh orang banyak. Banyak yang meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat oleh orang lain. Tapi apa? Ketika dia sedang sendirian, dia berani melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak mau kan masuk ke dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana Rasulullah pernah bersabda, kelak pada hari kiamat akan datang seseorang yang membawa pahala yang sangat besar, sebesar gunung Timaha. Kemudian Allah menghancurkan pahala-pahala mereka. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Rasulullah pun menjawab, mereka adalah orang-orang dari golongan kalian. Mereka menjalankan malam sebagaimana kalian menjalankan malam. Tapi ketika mereka sedang sendirian, mereka berani melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang takut kepada Allah di saat mereka sedang sendirian. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yashawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun karim. Yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sedang sendirian, bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang sangat besar. Sahabat Fatayat, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, ketika seseorang itu lebih takut kepada Allah saat berada di hadapan manusia, tapi jika dia sedang sendirian, ternyata dia merupakan orang yang paling tidak takut terhadap Allah, bahkan berani melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sangat dikhawatirkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia meninggal saat sedang sendirian, saat barangkali dia sedang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah tadi. Sesungguhnya sahabat Fatayat semuanya ingin kan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innar rajula la ya'malu amalal ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli syurga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, sahabat, bayangkan dia melakukan amalan-amalan soleh hanya sebatas tampak bagi manusia saja, tapi ketika dia sedang sendirian, ternyata dia adalah ahli neraka. Allah terkadang menguji kita di saat kita sedang sendirian itu dengan maksiat di depan mata kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu liyabluwannakumullahu bisyai' minas saydi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamullah mayyahofu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit binatang buruan yang bisa kamu capai dengan tangan-tangan kamu dan dengan tombak-tombakannya di saat kamu sedang berihram, agar Allah tahu siapa hambanya yang takut kepada Allah di saat sedang sendirian. Lihatlah wahai saudaraku, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang dapat mereka jangkau dengan tangan, dengan tombak-tombak mereka di saat mereka sedang berihram. Sedang kita tahu bahwa hal yang diharamkan saat sedang berihram adalah berburu. Nah, sahabat Fatayat, saudara-saudariku, ketika itu Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang ada di sekitar mereka. Pada zaman yang modern ini, umat muslim di dunia juga Allah uji dengan apa? Dengan hal yang berada di sekitar kita, yang sangat dekat dengan kita. Apa itu? Ya, smartphone, gadget. Karena apa? Di dalam smartphone atau gadget itu sangat banyak sekali hal-hal yang baik ada, yang jelek pun lebih banyak juga. Jadi tinggal kita sendiri yang akan membawa kemana diri kita. Apa kita akan mempergunakannya dengan hal-hal kebaikan? Apakah akan kita pergunakan dengan hal-hal keburukan? Tentunya kita tidak mau kan hal buruk terjadi pada diri kita. Lalu bagaimana caranya? Satu-satunya yaitu dengan cara mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertebal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui gerak-gerik kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mu'min ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'lamu kha'inatul a'yun
wa ma tukhfis sudur. Artinya, Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian itu. Ingat, Allah telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat amalan-amalan kita, baik amalan kita yang bagus ataupun yang jelek. Sahabat Fatayat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan hilaf tak luput dari manusia. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.